Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam Kristus. Apa kabar? Bagaimana yang ada di rumah? Apa kabar juga? Untuk yang mempunyai anak-anak, mohon orang tua untuk mendorong anak-anaknya mengikuti Sunday School, sekolah minggu online di link yang sudah tercantum. Next slide. Satu hal yang saya senangin waktu dapat beribadah di rumah, saya tuh bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan koko saya, sama adik saya, dengan sukacita. Jadi dari sini juga saya mau mengundang untuk kita semua, baik yang berada di gedung gereja ini maupun yang di rumah, untuk datang beribadah dengan hati yang penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Mari kita menyiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita minta Roh Kudus untuk mengisi hati kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kudus pada pagi ini kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu memberkati dan memimpin ibadah kita ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian kita pertama, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia, angkatlah suaramu, bernyanyi bergema, bernyanyilah dengan hati bergema, memuji Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah, Ya basuh dosaku, Ya bertata tinggi, bernyanyilah dengan hati bergemar, memuji Kristus Yesus Tuhan, Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekalan, kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah, bernyanyilah dengan hati bergemar, memuji Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Ya Bapa Tuhan Allah kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyorahkan nama-Mu. Kami mau bergemar, kami mau selalu memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami bisa dapat datang ke sini dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan adalah anugerah yang Kau telah berikan melalui kematian Tuhan Yesus kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pimpin dan sertai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar, dan nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya
dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan diambil dari Efesus pasalnya yang kedua ayat 13 sampai 19 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Untuk lagu yang selanjutnya ini, pujian ini kalau kita perhatikan liriknya, ini merupakan suatu renungan dan juga pujian bahwa betapa ajaib dan mengherankannya Allah Bapa kita bisa mengasihi kita, orang yang berdosa. Mari kita sama-sama memujikan pujian ini. Oh ajaib, sungguh ajaib. Senja sungguh ajaiblah, fajarnya pun ajaib pula. Namun yang terajaib di dalam hatiku ialah ajaibnya kasih Allah. Oh ajaib, sungguh ajaib, oh sungguh ajaiblah, karena Dia mengasihiku. Oh ajaib, sungguh ajaib, oh sungguh ajaiblah, karena Dia mengasihiku. Musim berganti, musim berganti, sungguh ajaiblah, ciptaannya ajaib pula. Namun yang terajaib di dalam hatiku ialah yang mengasihi daku. Ajaib, sungguh ajaib, oh sungguh ajaiblah, karena Dia mengasihiku. Oh ajaib, sungguh ajaib, oh sungguh ajaiblah, karena Dia mengasihiku. There's the wonder. There's the wonder of sunset at evening, the wonder of sunrise I see, but the wonder of wonders that fills my soul is the wonder that God loves me. Oh, the wonder of it all. Oh, the wonder
akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya akan bacakan satu persatu pokok-pokok doanya, dan mari kita bersama-sama mendoakannya. Pokok doa pertama ialah, mari kita mendoakan bersama-sama negara Amerika ini, dan juga presiden, dan juga kabinet-kabinetnya, seluruh proses kampanye yang berlangsung sekarang dan pemilihan akan dilaksanakan pada bulan November, lalu penanganan kasus COVID, dan juga seluruh penduduknya agar bisa kenal kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka suara dan kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk seluruh berkat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami mau bersama-sama ya Tuhan mempersatukan hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan juga suara kami untuk berdoa bersama-sama untuk negara kami, negara Amerika Serikat ini ya Tuhan. Di mana pada hari ini Tuhan kami sadar bahwa ini sudah memasuki bulan Agustus. Begitu lama Tuhan kami sudah berada di dalam rumah. Kami merasakan di mana mungkin kami merasa sumpek di dalam rumah ya Tuhan. Karena kami sudah melihat banyak sekali berita-berita yang terjadi di negara ini ya Tuhan. Mulai dari penanganan kasus COVID ini ya Tuhan. Dan juga begitu banyak politik-politik yang berlangsung. Dan juga mungkin segala sesuatu yang ada, rasisme. Kami ya Tuhan hanya mau berdoa kepadamu. Kiranya Engkau mau menolong negara ini ya Tuhan, menolong presiden kami, menolong pemimpin-pemimpinnya, agar mereka bisa mendapatkan hikmat dari Engkau saja ya Tuhan, agar mereka bisa takut kepadamu. Ya Bapa, kami sungguh mau berdoa agar segala sesuatunya, pada suatu saat nanti kami bisa merasakan kembali damai sejahtera, hanya dari Engkau saja. Untuk yang kedua, mari kita bersama-sama mendoakan untuk negara Indonesia juga, dan juga pemimpinnya, penanganan COVID, pendidikan, kesehatan, dan juga mereka bisa mengenal kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga tidak melupakan negara kami, Indonesia ya Tuhan. Mungkin keluarga kami yang ada di sana. Kiranya Engkau mau ya Tuhan, Engkau berkati, menjaga dan melindungi negara ini ya Tuhan. Untuk presidennya, untuk juga kabinet-kabinetnya ya Tuhan. Segala sesuatu ya Tuhan, kiranya mereka tidak egois untuk mementingkan diri sendiri, tetapi mereka bisa bersama-sama bekerja untuk melaksanakan kedamaian untuk masyarakat mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk penanganan COVID di sana juga, untuk kesehatan mereka, pendidikan mereka. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, agar segala sesuatunya bisa sesuai dengan kehendak-Mu, dan mereka juga bisa mengenal Tuhan. Bantu kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Yang ketiga, kita mendoakan untuk para pemimpin gereja kita, pengurus, hamba Tuhan, Pastor Stephen Hosea, Pastor Hengki, juga Pastor Tony, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, khususnya di tengah-tengah situasi ini. Biarkan Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan juga penyegaran. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, untuk para pemimpinnya, para pengurus hamba Tuhan dan juga pelayan Tuhan ya Tuhan. Kami tahu betapa sulitnya di keadaan ini. Mungkin kami yang di rumah kami juga merasa kami tidak tahu ya Tuhan apa yang terjadi di dalam gereja ini. Tapi ya Tuhan, bantu kami, gerakkan hati kami Tuhan sebagai jemaat-jemaat dan juga sebagai anggota gereja ini, agar kami terus mau berdoa bersama-sama untuk mereka ya Tuhan, agar mereka selalu bisa diberi hikmat dari Engkau, sejahtera, damai, dan juga kekuatan ya Tuhan. Untuk Pastor Stephen, Pastor Hengki, dan juga Pastor Tony, dan juga seluruh pengurus-pengurusnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu agar gereja ini bisa dibuka kembali. Kiranya Engkau mau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang keempat, kami berdoa untuk jemaat yang sakit, yang butuh penghiburan, yang mungkin sekarang lagi mencari pekerjaan, atau mungkin baru dikeluarkan dari pekerjaan mereka. Dalam pergumulan mereka masing-masing, jika kita tahu teman-teman kita, jemaat-jemaat ini, sebut nama mereka satu persatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat anggota gereja kami ya Tuhan. Kami dalam persekutuan doa kami dalam persekutuan pemuda, kami tahu banyak sekali pergumulan mereka. Mungkin mereka ada yang sakit, mereka juga yang mencari pekerjaan. Mereka susah untuk bisa tinggal di negara ini. Kami berdoa ya Tuhan, mereka dalam pergumulan mereka masing-masing. Engkau ingatkan mereka bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah sahabat, Engkau juga adalah Bapa kami. Kiranya Engkau mau hibur mereka ya Tuhan,
Engkau bukakan jalan kepada mereka. Tapi ya Tuhan, Engkau tunjukkan betapa besar kuasa-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa-doa kami ya Tuhan. Dengarkan doa-doa kami. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk Pastor Stephen yang akan menyerahkan, memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi dia, Engkau berikan hikmat pada saat hamba-Mu ini berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita pujikan pujian Satukan Kami, or Bind Us Together. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja Put satulah, tubuh Kristus satu. Sebab itu ku nyanyi bahasa Inggrisnya. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. There is only one God. There is only one King. Pada Pak Stephen saya Selamat pagi saudara sekalian. Selamat pagi saudara sekalian. Yang di rumah, saya tidak tahu menjawab saya atau tidak, tapi yang saya yakin yang di dalam ruang kebaktian ini semua menjawab saya. Puji Tuhan, ya kita bisa kembali bertemu lagi di dalam kasih Tuhan, dan kita harap Tuhan pimpin supaya kita bisa kembali lagi ke gereja secepat mungkin. Bersyukur hari ini Stefani bisa mimpin kebaktian. Pertama kali mimpin, kedua kali, puji Tuhan. Saya yakin mungkin papamu di Malang sedang melihat kamu ya mimpin kebaktian hari ini. Okay, amin. Amin. Okay, puji Tuhan. Ya. Saudara, saya akan hari ini selesaikan tema khotbah saya, jangan mendiskriminasi. Hari ini adalah khotbah yang ketiga. Mari saya ulang secara singkat tentang khotbah yang pertama dan kedua. Ya, coba mulai dengan introduksi. Ya, di dalam skrin ini kita akan melihat kembali. Saya harap saudara ingat kembali apa yang sudah saya khotbahkan. Yang belum mendengar boleh lagi ya saudara minta kepada saudara Denny yang di San Jose supaya dia bisa kirim kepada saudara khotbah yang pertama dan yang kedua. Nah, apa artinya diskriminasi? Diskriminasi adalah suatu perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang mengandung prasangka terhadap sekelompok orang-orang yang berbeda-beda atas dasar ekonomi, dasar keluarga, dasar kelamin, dasar sosial, status, dan juga dasar ras. Dengan kata lain, sebetulnya diskriminasi adalah suatu tindakan yang tidak adil yang kita lakukan, suatu tindakan yang mengandung prasangka terhadap orang lain sehingga mengakibatkan suatu hubungan yang tegang dan konflik antara kita dengan orang yang lain. Nah, kalau kita bicara diskriminasi, kita harus tahu diskriminasi itu bukan saja
dibatasi dengan diskriminasi suku bangsa. Karena kita selalu mempunyai konsep diskriminasi itu pasti kita gabungkan dengan suku bangsa atau warna kulit. Kalau kita melihat poin-poin yang saya tayangkan di sini, sebetulnya diskriminasi itu mencakup diskriminasi sosial, iaitu orang kaya dengan orang miskin, dan orang kaya menghina orang miskin, dan orang miskin juga merasa ditindas oleh orang kaya. Kedua, diskriminasi keluarga, iaitu orang tua selalu memiliki pilih kasih terhadap anak-anak yang mereka miliki. Puji Tuhan kalau engkau memiliki satu anak seperti saya, jadi tidak ada diskriminasi keluarga. Ya, yang punya 2 anak, 3 anak, diskriminasi anak selalu nyata dalam keluarga. Okey, saya tidak tahu Papa Stefani itu lebih cinta sama Stefani atau Jessica. Ya, saya akan tanya kepada papi nanti setelah ketemu dengan papimu dan mamimu ya. Okey. Nah, kemudian kita lihat diskriminasi kelamin, iaitu sekarang sangat populer dengan seksisme, iaitu suatu diskriminasi terhadap wanita. Ada perbezaan ya, di dalam menetapkan pekerjaan antara laki-laki dan wanita, atau orang tua lebih menghargai kalau memiliki anak laki daripada anak perempuan. Nah, kemudian diskriminasi sosial yang paling nyata adalah di India. Ada perbezaan kasta yang tinggi ya menindas kasta yang rendah atau menghina kasta yang rendah. Di dalam pekerjaan kita juga ada perbezaan diskriminasi sosial ya. Kalau company itu CEO-nya adalah orang India, kebanyakan dia akan meng-hire orang India. Demikian juga di Daly City kita lihat banyak orang Filipin yang kerja di bank, karena manajernya itu Filipin, banyak meng-hire orang Filipin. Itu merupakan salah satu diskriminasi sosial dan ras. Saya kira ini sudah jelas. Sekarang kita melihat racism merupakan satu isu yang sangat tegang di dalam akhir-akhir ini. Kemudian kita lihat alasan mengapa kita tidak boleh diskriminasi, karena semua bangsa diciptakan oleh Tuhan sama rata dengan mulia dan hormat. Engkau adalah seorang ciptaan yang mulia, baik kulit hitam, kulit putih, semua diciptakan adalah manusia yang mulia, dan juga semua bangsa berasal dari satu nenek moyang. Baik orang kulit putih, kuning, merah, nenek moyang datang dari Adam. Kita semua memiliki satu nenek moyang. Jadi cuma ada sedikit berbeda bahwa orang hitam memang pigmennya lebih keras daripada orang suku warna kulit yang berbeda. Maka ada seorang wartawan mengatakan kalau hitam tambah putih sama dengan hitam. Mengerti maksudnya? Kalau orang hitam nikah sama orang putih, anaknya hitam. Ya, kalau orang hitam nikah sama orang kuning, anaknya apa? Hitam. Ya. Jadi kalau orang hitam nikah sama orang hitam, anaknya tambah hitam. Ya. Kenapa? Karena DNA orang hitam itu lebih keras daripada orang kulit putih dan kulit merah. Tetapi biar kuning, hitam, putih, semua adalah manusia yang diciptakan, dicintai oleh Tuhan. Allah tidak pandang bulu. Maka kita mengatakan baik orang Yahudi atau orang yang bukan Yahudi, kalau berbuat dosa, mereka akan dihukum oleh Tuhan menurut perbuatannya. Tidak ada beda orang Yahudi, orang kafir. Mereka sama-sama akan diadili oleh Tuhan. Tetapi juga tidak ada beda Yahudi dengan orang kafir. Mereka sama-sama dicintai oleh Tuhan. Maka keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia, baik orang Yahudi, orang kafir, mereka sama-sama memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan bicarakan tentang akar diskriminasi, yaitu kesombongan. Karena sombong memiliki sense of superiority, sehingga kita selalu menghina suku bangsa yang lain. Karena benci, jadi akhirnya kita juga selalu mendiskriminasi bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya karena benci kita memukul, membunuh, dan juga merusak dan juga menyakiti orang lain. Lalu akar yang ketiga adalah prasangka.
Prasangka membuat kita selalu memilih kasih, lalu juga membuat kita mendiskriminasikan orang lain. Nah, hari ini kita akan bahas tentang penghapusan diskriminasi. The abolishment of discrimination. Ya, penghapusan diskriminasi bukan satu tindakan yang superficial. Bukan tindakan yang superficial. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita waktu menyatakan bahwa kita tidak memiliki rasa rasisme, bukan hanya kita lakukan dengan satu tindakan yang sangat dangkal. Seperti George Floyd mati. Banyak orang tutup lutut 8 menit untuk menghormati dia. Itu adalah satu tindakan sebetulnya superficial. Kita menaruh simpati kepada George Floyd karena dia ditekan lehernya mati gara-gara $20 wang palsu. Jadi sebetulnya kurang adil, mati karena hal itu kurang adil. Ada kriminal yang lebih besar harus dihukum lebih berat. Tetapi kematian dia akhirnya menjadi satu pahlawan. Semua orang lutut lalu seperti menyembah dia atau menghormati dia. Kita tidak perlu lutut sama manusia. Kita itu perlu lutut sama Tuhan. Jadi itu hanya superficial. Satu lagi hal saya kasih contoh. Tanggal 19 bulan Juni di dalam satu siaran TV, saudara tahu CEO Chick-fil-A, CEO Chick-fil-A. Pernah kamu ke toko Chick-fil-A makan? Pernah beli ayam goreng, betul? Jadi CEO-nya itu di dalam satu siaran dia mau menunjukkan dia tidak ada diskriminasi sama orang hitam. Lalu dia itu menyemir atau menggosok gigi sepatu orang hitam. Saya lihat TV itu, saya lihat. Jadi dia mau hanya menunjukkan sama orang lain bahwa dia tidak ada rasa diskriminasi dengan cara yang itu superficial, dangkal itu. Bukan satu tindakan yang sungguh-sungguh menghapus diskriminasi. Lalu kita akan melihat dalam sejarah, saya akan bicara secara singkat karena bahan saya terlalu banyak. Kalau saya cerita tak terlalu panjang. Saya harap dalam waktu yang tertentu saya akan selesai khotbah saya. Jadi sejarah yang diskriminasi sudah terjadi dari abad-abad yang lalu sampai sekarang. Right? Nah, perbudakan adalah semacam bentuk diskriminasi, betul? Adalah satu pernyataan diskriminasi yang kejam, yang tidak adil. Nah, saya ingin saudara mari kita lihat beberapa contoh saja di dalam sejarah. Nah, cuma kita mau tahu dalam sejarah Allah mengangkat orang-orang tertentu, anak-anak Tuhan, orang Kristen untuk menunjukkan keadilan, menghapus perbudakan dan segregasi. Ini adalah tindakan Tuhan. Karena Tuhan tidak izinkan, Tuhan tidak berkehendak melihat perbudakan. Tuhan juga tidak berkehendak melihat diskriminasi bangsa. Itu bukan kehendak Tuhan. Memang Tuhan izinkan hal itu terjadi pada waktu-waktu jangka waktu yang tertentu. Tapi titik akhir Tuhan juga intervensi untuk menunjukkan keadilan Tuhan dan menghapus hal ini secara politik, secara sosial. Juga Tuhan mau kita menghapus diskriminasi. Mulai dari mana? Dari hati kita. Nah, yang pertama kita akan melihat penghapusan diskriminasi dari dari pembebasan umat Israel. Umat Israel balik ke depan lagi, umat Israel. Jadi kita akan melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan orang Israel dari perbudakan. Lalu sebelum orang Israel menjadi budak, Allah sudah berkata kepada Abraham dan juga bernubuat kepada Abraham bahwa dia berkata, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun yang lalu. Jadi Kejadian pasal 15, Allah sudah berkata kepada Abraham, nanti cucumu, keturunanmu itu akan diperbudak di satu negeri menjadi bangsa asing selama 400 tahun. Kemudian Yakub pindah ke Mesir. Berapa orang? 70 orang satu keluarga pindah ke Mesir.
Lalu 400 kemudian berapa banyak orang Israel? Diperkirakan kira-kira hampir 2 juta orang Israel yang tinggal berkembang biak di Mesir. 400 tahun. Setelah 400 tahun kemudian, Alkitab mengatakan ya, orang Israel itu berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan ya, selamatkan kami dari perbudakan dan penindasan orang Mesir. Maka Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umat Israel dari orang Israel dari Mesir. Jadi Tuhan tiba waktunya utus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tahun berapa? Tahun 1313 BC, ya, sebelum Masehi. Nah, ini salah satu contoh dalam sejarah menunjukkan ya, Allah menyelamatkan umat Israel dari perbudakan, dari diskriminasi yang supaya mereka dibebaskan daripada perbudakan. Contoh yang kedua, kita lihat ya. Contoh yang kedua, kita lihat pembebasan perbudakan di Inggris oleh William Wilberforce ya, tahun 1833. William Wilberforce adalah seorang Kristen. Umur 21 tahun dia sudah dipilih menjadi anggota parlemen. Masih muda, pintar ngomong, orangnya lincahnya luar biasa. Dan dia setelah jadi anggota parlemen, tidak lama dia suka dengar Injil yang dikabarkan oleh John Newton. Masih tahu John Newton yang menciptakan, mengubah lagu Amazing Grace? Ya, dia yang menulis Amazing Grace. Dia dengar Amazing Grace. John Newton orang hitam, ya, orang hitam. Jadi dia juga pernah jadi budak. Kemudian dia kabarkan Injil, jadi pendeta kabarkan Injil. Dia mengenal John Newton, dengar Injil, dia menjadi Kristen. Lalu setelah dia sudah menjadi anggota parlemen, lalu menjadi Kristen, bertumbuh di dalam Tuhan, makin mempunyai semangat melihat bahwa orang-orang hitam yang dijual dari Afrika ke Eropa diperbudak, ditindas, dia tidak sampai hati melihat hal demikian. Dia mau melepaskan mereka, maka dia berjuang di parlemen, ya. Dia ajukan dengan teman-temannya 3 kali. Pertama kali ditolak, kedua kali tolak, ketiga kali dia baru berhasil untuk menghambat jual beli budak. Tapi belum selesai. Ya, setelah itu dia sakit berat, dia sudah nggak bisa bertindak lagi, dia serahkan kepada teman dia, tapi dia masih berjuang di belakang. Lalu kemudian dia sakit berat dan dia juga dapat sampai dia sudah mulai kecewa. John Wesley, tahu John Wesley adalah seorang pendeta besar. Dia sudah tua, sudah mau mati. Kemudian 6 hari sebelum dia mati, dia tulis surat sama Wilberforce. Dia kasih tahu kepada Wilberforce. Dia berkata, ya, janganlah kamu mundur. Kalau bukan Tuhan yang angkat kamu, ya, untuk melakukan hal ini, engkau akan dihancurkan oleh kuasa iblis dan kuasa orang lain. Tapi kalau Tuhan sudah angkat engkau jangan mundur, jangan tawar hati, ya, jangan putus asa melakukan kebaikan sampai waktunya engkau akan menuai. Dengan semangat dari John Wesley. Kemudian John Wesley 6 hari kemudian dia mati. Lalu Wilberforce bangkit, bertahan sampai titik akhir dia membebaskan budak di Inggris. Lalu 3 hari sebelum dia mati, dia dapat satu keputusan dari parlemen bahwa orang hitam, orang budak dibebaskan. 3 hari kemudian dia meninggal. 45 tahun dia berjuang. Tuhan pakai orang seperti itu, ya, untuk menghapus perbudakan dan diskriminasi bangsa. Contoh yang ketiga di dalam sejarah, Tuhan membangkitkan Abraham Lincoln untuk melepaskan sistem perbudakan di Amerika. Lalu Abraham Lincoln memulai gerakan perbudakan, pembebasan budak di Amerika.
Sebelumnya kita perlu tahu kapankah budak-budak orang hitam dari Afrika dibawa ke Amerika. Tahun 1619, iaitu 256 tahun sebelum Abraham Lincoln melakukan pembebasan. Jadi sekelompok orang hitam dibawa dari Eropah ke Amerika, ke Virginia. Apa pekerjaan mereka? Mereka itu dipaksa untuk melakukan pekerjaan untuk menanam tobacco, lalu menanam kapas. Kemudian mereka dipakai untuk bekerja di perkebunan. Lama-lama sekelompok datang sampai 256 tahun kemudian mereka jadi budak di Amerika. Lalu orang hitam berkembang biak menjadi 3 juta lebih di Amerika. Setelah itu Abraham Lincoln melihat budak-budak ini ditindas, maka dia dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang hitam dari perbudakan di Amerika. 5 tahun dia berjuang, terjadi Civil War, 620,000 orang tentara yang mati dalam Civil War. Kemudian akhirnya dia berhasil membebaskan orang hitam dari perbudakan, lalu dia dibunuh mati hari itu. Nah, setelah itu ingat, perbudakan sudah dihapus di Amerika, right? Tetapi walaupun orang hitam sudah tidak jadi budak, setelah Abraham Lincoln sampai Martin Luther King, 100 tahun ini tetap ada diskriminasi terhadap orang hitam. Maka itu disebut segregasi. Coba lihat berikutnya. Jadi kira-kira Abraham Lincoln sudah membebaskan orang hitam, 100 tahun kemudian dalam 100 tahun itu orang-orang hitam tetap diperlakukan sebagai second class citizen. Maka saya pernah ngomong, dalam 100 tahun ini orang hitam itu nggak boleh duduk sama dengan orang putih. WC hitam, WC putih. Kalau Chinese boleh pilih, yang hitam boleh, yang putih boleh, karena di tengah-tengah, betul kan? Okey. Lalu kemudian sekolah hitam, putih. Naik bus, ini hitam, sini putih. Itu namanya segregasi. Lalu dalam 100 tahun itu orang hitam pun nggak boleh ikut election, nggak boleh. Okey. Nah, kemudian Martin Luther King, balik kembali, itu belum selesai, coba slide-nya. Martin Luther King kemudian dia lakukan suatu gerakan tentang gerakan semacam civil rights movement, civil rights movement. Nah, dia lakukan gerakan ini untuk menghapus segregasi. Kemudian dia berhasil menghapus segregasi, lalu dia dibunuh mati. Nah, setelah itu tahun 65. Ingat ya, tahun 65 orang hitam putih sudah boleh sama-sama makan, sama-sama pakai WC, lalu restoran tidak ada bedanya, sekolah tidak ada bedanya, segregasi sudah hapus. Tetapi dalam 65 tahun sampai sekarang, kemudian Pak Hengki minggu lalu khotbah tentang John Lewis, dia adalah rekan daripada Martin Luther King. Dia terus menggerakkan penghapusan rasisme. Tetapi rasisme itu tetap sekarang masih menjalar, masih populer, masih menjadi satu isu ketegangan sampai hari ini. Maka Black Lives Movement itu sebetulnya adalah satu movement yang berusaha untuk menghapus rasisme, tetapi sudah ditunggangi oleh oleh Antifa, oleh kelompok-kelompok yang lain, sehingga mereka pakai kesempatan ini untuk merusak bangunan, merusak monumen dan lain-lainnya. Jadi dengan kata lain, sebetulnya rasisme walaupun sudah diusahakan secara hukum, tapi masih tetap ada di mana-mana. Betul tidak? Sekarang kita perasaan diskriminasi ada di mana-mana enggak? Ada, bukan saja di Amerika. Betul? Karena apa? Karena diskriminasi akarnya adalah apa? Kesombongan, kebencian, dan prasangka. Okay. Ini akar diskriminasi. Kalau ini tidak dicopot, tidak dihapus,
tetap sikap diskriminasi kita itu tetap ada. Kita harus jujur. Setiap kita selalu memiliki kecondongan, kecondongan mendiskriminasi orang lain. Kalau bukan kita diskriminasi orang hitam, tapi kita juga diskriminasi orang yang lebih rendah daripada kita, lebih bodoh daripada kita, lalu diskriminasi dalam keluarga dan macam-macam. Jadi kita melihat hal ini secara luas, secara global. Ya, penghapusan diskriminasi itu sebetulnya memang dilakukan oleh Abraham Lincoln, Martin Luther King, Musa. Itu secara politik memang untuk mencegah sistem perbudakan dan diskriminasi itu terus menjalar. Itu secara politik untuk mengangkat status manusia secara sosial. Itu baik. Tuhan pakai mereka lakukan hal ini. Tetapi diskriminasi belum betul-betul bisa dihapuskan sampai hari ini. Masih ada pun di dalam diri kita. Maka kita harus kembali kepada Alkitab. Ya, kita lihat poin berikutnya. Ya, penghapusan diskriminasi dalam Kristus. Nah, saya ingin saudara ingat dua kata, dua aspek. Di dalam rekonsiliasi dalam Kristus, nanti kita akan lihat lagi kasih dalam Kristus. Okey? Rekonsiliasi dalam, ingat, in Christ. Dua aspek. Okey? Now, untuk menghapus diskriminasi, kita harus kembali kepada Kristus. Karena di dalam Kristus adalah kunci penghapusan diskriminasi. Nah, kita lihat yang pertama, rekonsiliasi dalam Kristus. Rekonsiliasi dalam Kristus. Rekonsiliasi itu adalah pemulihan relasi dari permusuhan menjadi persahabatan, dari kebencian menjadi kasih, dari konflik menjadi harmonis. Jadi waktu rekonsiliasi itu terjadi di dalam Kristus, maka terjadilah relasi, pemulihan relasi dari diri kita terhadap orang lain. Dulu kita musuh terhadap orang lain, sekarang menjadi sahabat. Dulu kita benci kepada orang lain, sekarang menjadi kasih. Dulu kita memiliki konflik karena perbedaan suku bangsa, sekarang kita memiliki suatu hubungan yang harmonis. Itu disebut rekonsiliasi. Nah, ada dua aspek rekonsiliasi. Kita lihat, ya. Rekonsiliasi yang berikutnya adalah rekonsiliasi bersama dengan orang lain. Sebetulnya rekonsiliasi itu hanya ada dua aspek. Yang pertama, peace with other. Nanti kita akan lihat peace, ya, between other. Alright? Dua kata, peace with other, kemudian peace between others. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, Yesus lakukan dua aspek. Aspek yang pertama, rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan dulu, kemudian rekonsiliasi antara kita dengan sesama kita. Okey? Nah, kita lihat ayat ini sudah kita baca, ya. Saya akan singkat saja jelaskan bahwa Paulus mengatakan dulu dahulu kita jauh dari Tuhan. Sekarang kita menjadi dekat. Karena apa? Karena salib, kematian Yesus. Okey? Dahulu, ya, kita itu, ya, memiliki tembok pemisah antara kita dengan suku yang lain. Artinya orang Yahudi dengan orang kafir ada satu tembok pemisah, ya, yang tidak bisa disatukan. Tapi Kristus merombak tembok pemisah itu, sehingga di atas kayu salib Tuhan Yesus mempersatukan kita dengan Tuhan. Ini yang pertama. Ya, kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, maka kita akan mulai hidup berdamai dengan orang lain. Dulu kita benci sama orang lain, karena Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. Maka kebencian itu dirubah menjadi kasih, mengasihi. Dulu kamu benci kepada anggota keluargamu, ya, kepada papa mamamu, kepada familimu. Tapi setelah engkau percaya kepada Yesus, maka engkau sudah mulai belajar mengasihi, berdamai dengan orang itu. Maka terjadilah rekonsiliasi vertikal, rekonsiliasi horizontal. Itu yang pertama. Okay. Lalu kita akan melihat juga rekonsiliasi yang Yesus lakukan adalah rekonsiliasi antara, in between, ya, between two parties, into it. Ya. Mengapa kita bisa melihat orang Yahudi bisa sama orang Arab bisa bersatu? Saya pernah ceritakan hal ini. Ya, saya pernah ke Israel. Yang pertama kali tahun 91. Ya, lalu waktu saya ke Israel, ada tour guide mengatakan sama saya, kamu lihat di kota Nazaret itu banyak orang
Arab kumpul sama orang Israel. Mereka ada Bible study. Ya, mereka ada apa? Ada persekutuan. Apa yang membuat mereka bisa bersatu? Karena mereka sudah percaya kepada Kristus Yesus dan Yesus mempersatukan mereka. Okay. Jadi akhirnya mereka bisa berdamai dengan sesama. Kemudian Yesus melakukan perdamaian kedua adalah Yesus berada di tengah-tengah memperdamaikan dua pihak, dan Yesus mau kita menjadi duta-duta Kristus. Maka Paulus mengatakan di dalam ayat ini, ya, Paulus mengatakan bahwa dengan perantaraan Yesus Kristus kita ya diperdamaikan, lalu Yesus mempercayakan itu pelayanan perdamaian kepada kita, sehingga kita menjadi utusan Kristus yang untuk membawa orang lain berdamai. Jadi engkau dan saya bukan saja belajar berdamai dengan orang lain, tapi engkau dan saya juga diberikan satu jabatan, satu tugas, berada di dua tengah-tengah orang yang berkonflik, dua suku bangsa yang konflik, untuk mempersatukan mereka di dalam Tuhan Yesus. Maka engkau adalah peacemaker, not troublemaker. Right? So we are the peacemaker. We have peace with others. Also we are doing peace, make peace between others. Right? Itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita bisa berperan seperti itu, kita sendiri pun tidak punya rasa diskriminasi, karena kita hidup selalu berdamai. Tapi kita pun bisa memperdamaikan orang yang di dua pihak yang berdiskriminasi, yang berkonflik karena rasisme dan karena hal-hal yang lain. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Maka saya kasih satu cerita. Perang Dunia Kedua tahun 1944. Ya, New Year, Christmas Eve, tanggal 24 malam, terjadi satu peristiwa yang luar biasa, ya, mengharukan dunia. Okay. Lalu waktu itu tentara Jerman ya, berperang dengan tentara bersekutu, yaitu tentara Amerika, di mana di dataran tinggi daerah pegunungan Belgium, Perancis dan Luxembourg. Ya, itu satu lapangan perang yang luar biasa hebat, dan juga mempunyai hutan yang luar biasa luas. Tapi ingat, bulan 12 bulan winter, bulan salju, betul? Ya, lalu waktu perang itu bulan salju. Jadi banyak tentara Jerman, tentara Amerika itu mati karena apa? Kedinginan, karena juga apa? Karena kehabisan makanan, kehabisan immunization, kehabisan yang lain-lainnya. Jadi waktu itu malam Natal itu ada 3 pasukan Amerika. Satu kena peluru, kakinya luka, pendarahan, hampir mati. Lalu ditolong oleh temannya, mereka nyasar di atas di daerah pegunungan itu sampai cari jalan keluar. 3 hari lamanya. Akhirnya mereka menemukan satu cabin. Wah, mereka tahu ini satu cabin yang bisa mereka berlindung. Mereka berdekatan masuk ke cabin itu, mereka ketok pintu. Waktu ketok pintu ada seorang ibu orang Jerman sama seorang anak umur 12 tahun. Dia buka pintu, tentara Amerika itu ngomong Inggris yang Perancis yang kurang bagus. Inggris mereka nggak ngerti. Lalu minta tolong, boleh nggak kasih makanan? Kita kedinginan, teman saya luka, hampir mati, tolong. Lalu orang Jerman ini tahu, ini orang Amerika, musuh mereka. Ada perintah tidak boleh menerima lawan, musuh orang Jerman. Tapi karena dia orang Kristen, ya, dia cinta sama Tuhan, akhirnya dia terima mereka masuk ke rumah itu, kasih mereka waktu mau sediakan makanan untuk mereka, ya, malam Natal. Setelah itu tidak lama, ketok pintu lagi. 4 tentara Jerman datang. Lalu mereka juga nyasar, kedinginan, sudah kehabisan makanan, sudah mau mati juga, kedinginan, minta tolong. Akhirnya orang Jerman itu lihat mereka datang, lalu ibu itu mengatakan, di rumah saya ada orang Amerika 3. Okay. Tapi malam ini malam Natal, ya. Okay. Tidak boleh berperang. Kalau kamu mau masuk rumah saya, senjata taruh di luar. Silakan masuk.
Lalu mereka dengar, akhirnya mereka taruh senjata, masuk ke rumah itu. Jadi orang Amerika duduk sini, orang Jerman duduk sini berhadapan, tegang. Lalu dia masuk ke rumah, kasih tahu sama orang Amerika. Orang Jerman datang, tapi malam ini malam Natal, oke? Nah, nggak boleh perang. Senjatamu taruh di luar. Dia bawa senjata taruh di luar. Lalu mereka duduk berhadapan hari itu. Setelah duduk hadapan, saling melihat. Lalu orang Jerman itu nyanyi, Silent Night, Holy Night. Pakai Jerman. Si Amerika juga ikut nyanyi. Oh, Silent Night, Holy Night. Setelah itu mereka cucurkan air mata. Saling menyanyi. Lalu salah satu orang Jerman adalah murid kedokteran. Dia tahu operasi. Dia bilang, tanya, mau nggak saya bantu kamu operasi? Jadi salah satu tentara Jerman itu keluarin tu peluru yang ada di kaki orang Amerika itu, dia tolong dia dan selamatkan dia. Nah, malam itu mereka makan bersama, puji Tuhan bersama. Ya, si ibu Jerman ini menjadi peacemaker, dan yang bisa mendamaikan mereka siapa? Yesus Kristus malam hari itu. Setelah itu besok pagi mereka jabat tangan, jadi teman baik. Lalu orang Jerman kasih kompas, kasih tahu ini jalannya balik kembali ke rumah kamu, ke tempat kamu. Jadi mereka say goodbye. Nah, itu mereka pisah. Dua pasukan Amerika yang tadi itu, satu mati kalau di mana, dua balik ke Amerika. Lalu mereka menceritakan cerita ini. Oke? Anak umur 12 ini, anak Jerman ini dulu pindah ke Hawaii, buka toko bakery. Ceritakan hari ini, akhirnya mereka bertemu di Amerika. Lalu disebarkan berita ini. Siapakah yang bisa memperdamaikan orang yang bermusuhan? Siapa? Kristus Yesus. Lalu yang kedua, kita lihat ya. Poin yang kedua. Poin yang terakhir. Kasih dalam Kristus. Oke? Yang pertama, damai dalam Kristus. Kasih dalam Kristus. Kasih sesamamu. Nah, kita akan melihat perintah Allah kepada umat Israel dulu. Kembali ke perjanjian. Kasih kepada sesamamu itu bukan hanya perjanjian baru ya, tetapi perjanjian lama. Kita lihat Tuhan kasih tahu kepada orang Israel. Baca sama-sama dengan saya. Oke? Semua ikutin saya baca. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu Allah yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang-orang dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ayat satu ayat lagi. Semua ikuti. Orang asing yang tinggal padamu harus sama sesak bagimu, seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ingat ya, dulu lu pernah jadi budak, ditindas. Sekarang udah bebas toh. Nah, bebas, jangan lagi kamu ya memperlakukan orang lain seperti orang Mesir. Tetapi ingat, ya, you sudah bebas. Kasihilah orang asing. Karena di tengah-tengah umat Israel itu ada orang asing ikut mereka keluar. Kamu tahu nggak? Waktu keluar Mesir itu ada orang asing tuh. Ya, orang bule mereka, okay? Orang bule mereka di tengah-tengah mereka. Jadi orang bule yang mereka punya itu di tengah-tengah mereka, lakukanlah seperti bangsamu sendiri. Kasihilah mereka. Mengerti? Tuhan mau kita kasih kepada bangsa lain. Lalu kita akan lihat lagi. Ya, selain itu perjanjian baru. Lihat perjanjian baru. Yesus katakan dalam hal ini. Ya, coba lihat ayat berikutnya. Jadi perintah Tuhan Yesus. Tadi perintah Tuhan kepada umat Israel, sekarang perintah Yesus kepada kita semua. Ya, ikutin saya baca. Perintah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yakobus berkata, jikalau kamu menjalankan hukum utama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Hai? Jadi Yakobus pakai perintah Yesus mengingatkan kita, jangan memandang muka ya, harus kasihi sesama. Orang yang memandang muka pilih kasih, berarti dia nggak kasihi ya sesama kita, seperti yang Yesus perintahkan. Jadi kasih mempersatukan, damai mempersatukan. Dua kunci. Jadi kalau kita punya hati yang mengasihi,
Semua bangsa pun kita bisa berusaha untuk merangkul. Saya kira saya sangat mengagumi misionari kita Vina. Nah, Vina contoh yang baik untuk kita. Dia tinggalkan dia punya karier pergi ke Afrika. Untuk apa? Untuk kabarkan Injil sama orang Afrika. Lihat kan? Ya, ini orang kuning kabar Injil sama orang hitam. Itu adalah satu contoh yang baik. Kalau dia tidak punya cinta kasih, dia tidak qualified jadi apa? Jadi misionari, betul? Ya. Karena dia punya cinta kasih, baru mau ke sana, berkorban ke sana. Ya, sekarang membuka sekolah minggu. Ya, lalu juga mengajar, mendidik ibu-ibu bagaimana kita menjahit, bagaimana bisa membuat ini, membuat itu. Ya. Itu karena apa? Karena cinta kasih. Ya, karena kasih dia rela pergi ke tempat daerah yang bahaya. Itu Burkina Faso daerah yang rawan sekali, bahaya sekali. Tapi kita berdoa Tuhan lindungi dia dari mara bahaya, dari terorisme, supaya dia terus bisa dipakai. Itu contoh yang paling baik. Mari kita selalu mencintai semua bangsa. Mari kita nyanyi satu lagu anak-anak. Ya, kembali Yesus. Ya, balik ke sana. Ya, udah langsung lagu-lagu saja. Ya, oke. Now kita lihat di sini Yesus cinta semua anak-anak. Dulu kamu masih kecil kan? Saya masih kecil nyanyi lagu ini, betul? Ya, kamu lihat lagu ini sangat indah. Kita mau didik anak kita ya sekarang, biar dia nyanyi tiap malam sampai mimpi. Kenapa? Lagu ini sedang mendoktrinasikan anak-anak kita dari kecil belajar dengan seperti Yesus cinta kepada semua bangsa. Betul tidak? Ya, cinta kepada semua bangsa. Yesus cinta semua anak-anak dari hitam, putih, merah, kuning. Lalu Tuhan juga cinta kepada semua bangsa. Lalu Tuhan mau kita demikian. Ayo semua ikut saya nyanyi ya. Jadi anak sekolah minggu hari ini ya. Oke? Ayo. Ya. Oke, semua ikut saya nyanyi. Ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia, semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Didik anak-anak kita, didik diri kita ya, selalu cinta kepada semua bangsa. Yesus adalah contoh yang paling baik ya. Dia mencintai orang Samaria. Dia juga menceritakan tentang cerita seorang Samaria, orang yang baik. Bagaimana mencintai orang Yahudi yang ditindas, disiksa, lalu dipukul setengah mati. Dia selamatkan jiwa orang Yahudi. Itu satu semangat yang baik. Saya akan tutup dengan satu cerita. Ya, cerita yaitu pada abad-abad yang pertama itu di katakum, tahu katakum ya, kuburan di bawah tanah. Nah, katakum yang di Roma itu adalah tempat orang-orang orang Kristen bersembunyi karena aniaya Kaisar Romawi terhadap orang Kristen. Maka mereka lari ke sana, hidup di bawah tanah. Dan mereka banyak meninggalkan tulisan-tulisan. Maka di dalam katakum itu ada satu cerita. Cerita ini sangat menarik sekali. Cerita ini ya menceritakan seorang kaya raya, namanya adalah Proculus. Okay. Jadi orang ini kaya sekali dan dia memiliki ratusan budak. Kemudian dia ada seorang hamba namanya Paulus. Ya. Paulus adalah hamba budak yang diangkat menjadi juru kunci, pengurus, mengatur semua budak-budak. Lalu satu hari dia bersama Paulus pergi ke itu pasar budak, ya, slave market, beli budak juga. Waktu dia bawa Paulus ini juru kunci ke slave market mau beli budak, lalu dia lihat-lihat, pilih-pilih budak mana yang kuat. Pakai Pak Hengki itu cocok, yang itu bagus, ya, budak yang kuat sekali itu beli untung. Okey, kalau beli siapa lagi, si Jessica kecil-kecil, enggak, ya, itu rugi kalau beli dia jadi budak. Okay. Lalu kemudian setelah dia waktu lihat itu ada satu budak tua lemas sekali itu, tak kuat lagi. Lalu si Paulus bilang, ya Pak, beli ini, saya suka beli ini, pasti dia bawa bahagia untuk kita. Lalu
tuan rumah ini pikir, untuk apa gua beli budak yang sudah kurus, sudah tua, rugi, ya. Beli, itu jadi berkat. Karena dia saking menghargai ini Paulus, karena dia hamba yang baik. Ngerti maksud saya? Ya, hamba yang baik. Udahlah, cincailah, beli dia lah. Beli dia, bawa pulang. Waktu bawa pulang, si Paulus itu melayani tuan, juga melayani si budak tua ini. Dia layani dengan baik, kasih dia makan, kasih dia istirahat supaya dia sehat kembali. Lalu si Prokulus lihat makin nggak tahan tuh. Kenapa you memperlakukan dia begitu baik? Apa maksudnya? Apakah dia itu papimu? Enggak, dia bilang, itu bukan papi saya. Dia itu, ya, saya berhutang jauh lebih banyak daripada papi saya. Oh, bingung saya. Itu gurumu? Bukan juga. Itu saya berhutang lebih besar daripada guru saya. Oh, dia pikir betul. Lalu siapa dia? Lalu Paulus mengatakan, itu adalah musuhku. Hah? Musuhmu? Kenapa? Orang ini bunuh papa saya. Oke? Dan juga menjual saya dan adik-adik saya menjadi budak. Ini orang yang saya beli. Tebus dia. Ini orang yang bunuh papa saya. Lalu saya mau memperlakukan dia dengan baik. Lalu bosnya itu bertanya, kenapa begitu? Oh, dia mengatakan, saya adalah murid Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, kasihilah sesamamu. Saudara, hal ini tidak gampang untuk kita lakukan, bukan? Tidak gampang. Ya, tidak gampang. Tapi memang kasih selalu membayar harga. Di dalam kasih tidak ada benci. Di dalam kasih tidak ada prasangka. Di dalam kasih tidak ada kesombongan. Tapi di dalam kasih ada faktor merangkul, menerima siapapun juga. Minta Tuhan tolong kita menjadi pendamai dan juga menjadi penyalur kasih. Supaya kita sebagai orang Kristen, kita berperan di dunia yang penuh dengan diskriminasi ini. Kita bisa menghapus, mengurangi, dan menjadi saksi Tuhan. Mari kita berdoa. Berkati Tuhan hari ini firman-Mu, kuatkan kami supaya kami bisa melihat kasih Tuhan, berkat Tuhan, dan juga kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Yesus Kristus ada perdamaian, ada pemulihan relasi antara kami dengan orang lain. Di dalam kasih Kristus kami bisa merangkul siapapun juga, menerima siapapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dunia ini penuh dengan diskriminasi. Hidup kami juga memiliki diskriminasi. Baik terhadap anggota keluarga, terhadap rekan-rekan, terhadap orang miskin, kaya, terhadap juga siapapun di sekitar kita, juga terhadap orang suku bangsa yang lain. Tapi Tuhan mau kami seperti Yesus menjadi pendamai. Hidup berdamai dengan orang lain dan membuat damai. Juga menyalurkan kasih kepada orang lain supaya kami bisa seperti Yesus Kristus. Di dalam hati Yesus tidak ada diskriminasi, tetapi ada kasih kepada seluruh bangsa, kepada semua anak-anak, kepada semua orang muda, kepada semua orang tua, kepada semua bangsa. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pastor Stephen Hosea yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bagus ya. Begitu mengingatkan kita untuk bisa menjadi pendamai dan juga penyalur damai di dalam hidup kita. Mari sekarang kita mempersiapkan persembahan. Persembahan bisa disalurkan melalui Zelle. Bisa ditulis untuk persembahan ataupun juga untuk gedung dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita pujikan pujian KPPK nomor 219, The Bond of Love. Kita nyanyikan bahasa Inggrisnya saja.
will know we are one in the bond of love. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk khotbah yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa diingatkan kembali agar kami sebagai anak-anak-Mu yang telah diselamatkan, kami bisa menjadi anak-anak yang membawa damai dan juga menjadi pendamai. Terima kasih ya Tuhan, berkati persembahan yang telah kami persembahkan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan menjaga dan melindungi untuk pengurus yang akan mengelolanya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa bersyukur. Haleluya, amin. Untuk ayat hafalan, kita akan mencoba menghafalkannya 2 kali dari Yakobus pasalnya yang kedua ayat 8-9. Kita bacakan bersama-sama. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memundem muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sekali lagi, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Untuk berita gereja, saya mau berterima kasih untuk semua pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Dari persiapannya, pengiriman warta, invitation, sound system, dan juga live streaming organizer, pemusik, dan juga Pak Steven yang sudah memberikan khotbah. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati. Untuk selanjutnya, kebaktian online minggu depan pada tanggal Agustus 9 akan dipimpin oleh Ahmad Lutan dengan pembicara pendeta Timotius Ching. Harap jemaat juga mendoakan untuk reopening gereja yang kita selalu rindukan, baik di SF maupun di San Jose juga Sacramento, yang masih menunggu kebijakan city dan county masing-masing. Untuk kepastian tanggal buka, protokol reopening, dan hal-hal penting lainnya akan diumumkan melalui website gereja di www.kei.usa.rg. Untuk jadwal bacaan Alkitab, saya mengundang untuk semua jemaat juga bisa membaca Alkitab untuk membaca Alkitab setiap hari untuk menguatkan iman kita dan juga pertumbuhan rohani. Bisa dilihat dari situ atau dari warta jemaat kita ya. Next. Update 7.000 orang mendengarkan Injil. Saya memberitakan Injil kepada teman-teman saya juga. Meskipun dari lockdown gini, dari situ saya bisa memberikan kontak teman-teman, dari situ juga tanya kabar dan sebagainya, dari situ juga bisa memberitakan Injil. Jadi jika jemaat juga memberitakan Injil atau kepada keluarga atau teman, harap memberitahu jumlahnya kepada majelis atau kepada pendeta Timotius Ching sehingga bisa di total jumlahnya ya. Next. Jika Anda juga terbeban untuk melayani, harap menghubungi hamba Tuhan, majelis atau juga koordinator untuk si pelayanan masing-masing gereja. Untuk selanjutnya saya minta Pak Hengki. Saudara-saudara, saya hanya hendak menegaskan target kita untuk 17 Agustus, saudara, yang telah masuk persembahan untuk pembelian gedung di seberang gereja kita Percis itu 36.350 US dollar. So, saudara, kita memang sedang shelter in place. Tetapi yang shelter in place itu orangnya loh, bukan duitnya. Jadi please, saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan biarkan berkat Tuhan saudara shelter in place ya. Berikan dan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah Allah adalah kesempatan yang mungkin hanya sekali atau 2 kali seumur hidup. So give the best untuk Tuhan. Kami nantikan partisipasi saudara. Mari kita sama-sama menyanyikan doksologi.
Puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk satu sejenak, kebaktian selesai dan kita akan kembali berjumpa minggu depan.